Saudara terkasih, berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 19 Mei 2022 dengan tema Manusia Baru dan Cara Pandang Baru. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 446, Setialah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang berkarya menghibur kami, memimpin kami di dalam Roh Kudus, kami mengucapkan syukur untuk semua kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam pemahaman Alkitab Jemaat. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami semuanya, agar kami ketika membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kami beroleh pengertian. Sehingga apa yang kami pahami itu, kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah,
tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Diberkatilah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Manusia baru dan cara pandang baru. Saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu seorang sahabat saya berpamitan hendak pulang ke rumahnya di luar kota. Sebelum pamit, ia berpesan agar saya menjaga kesehatan, rajin berolahraga, dan tidak lupa menyediakan waktu kebersamaan dengan anak dan istri. Saya yakin kita pun akan melakukan hal yang sama. Sebelum kita bepergian jauh atau sebelum rekan kita berpergian jauh, kita akan menyampaikan pesan-pesan kepada keluarga atau kerabat kita. Kita tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk jumpa lagi atau tidak. Saudara terkasih, masih ingatkah saudara bahwa sebelum Tuhan Yesus menempuh jalan salib, ia pernah berpesan kepada murid-muridnya. Yesus berpesan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan sebagai pemimpin dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan Yesus berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Pimpinan Roh Kudus ini nyata dalam kehidupan Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 10, kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja memberikan tuntunan kepada Petrus. Melalui sebuah penglihatan, Allah menyatakan kepada Petrus bahwa kepada bangsa-bangsa lain, Allah juga berkenan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Penglihatan itu termuat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 12. Begini tertulis.
tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Allah kemudian memerintahkan Petrus untuk memakan makanan yang bagi Petrus makanan tersebut adalah makanan haram. Tetapi kemudian Allah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Melalui penglihatan itu Allah hendak menyatakan kepada Petrus bahwa sesungguhnya Injil Kerajaan Allah tersedia juga bagi bangsa-bangsa lain yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Yang dalam penglihatan dari Allah itu digambarkan sebagai makanan yang dianggap haram oleh Petrus. Atas penglihatan itulah Petrus datang kepada Kornelius, seorang perwira pasukan Italia, untuk membaptisnya dan seisi rumahnya. Sebelum peristiwa pembaptisan orang bukan Yahudi itu, Petrus dan rasul-rasul yang lain berpegang teguh pada keyakinan bahwa pemberitaan Injil hanya dilakukan terbatas kepada orang-orang Yahudi saja. Perbuatan Petrus yang membaptis orang bukan Yahudi itu membuat para rasul yang lain terheran-heran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian Petrus harus menghadapi persidangan para rasul di Yerusalem. Peristiwa persidangan itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18, yaitu bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Di dalam persidangan itu, Petrus menceritakan semuanya, dari penglihatan sampai tanda yang nampak setelah pembaptisan Kornelius. Petrus menyampaikan bahwa setelah pembaptisan yang dilakukannya kepada Kornelius, seorang yang bukan berasal dari keturunan Yahudi itu, Kornelius menerima suatu tanda, yaitu karunia roh seperti yang diterima oleh para rasul saat Roh Kudus tercurah atas mereka. Tanda itu menegaskan sikap Allah kepada bangsa-bangsa lain bahwa Allah sesungguhnya benar-benar berkenan kepada bangsa-bangsa lain. Tanda itu bukan hanya tersedia saja bagi orang-orang Yahudi, tetapi tersedia juga bagi segala bangsa. Karunia itu bukan hanya bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Petrus berkata, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Kisah Para Rasul 11 ayat 17. Mendengar kesaksian Petrus, rasul-rasul yang lain kemudian mengerti. Mereka mengubah pandangan mereka. Mereka berkata, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Saudara terkasih, jika kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Petrus, kita beroleh suatu pesan firman yang penting. Pesan firman itu adalah bahwa Roh Kudus bekerja menuntun kita untuk melakukan transformasi atau perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Dalam kisah Petrus kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja melalui penglihatan untuk membangun ulang atau mereformasi dan mentransformasi pemikiran Petrus tentang penginjilan.
Semula bagi Petrus pemberitaan Injil hanya tersedia bagi orang-orang Yahudi saja. Tetapi seiring berjalannya waktu di mana Roh Kudus menunjukkan apa yang benar yang menjadi kehendak sejati Allah, kemudian Petrus berubah pemikirannya. Saudara terkasih, perlu kita akui bahwa berubah adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita senang. Apalagi kalau kita harus mengubah sesuatu yang sudah lama kita pegang, kita anggap sebagai suatu kebenaran, dan kita yakini paling mujarab. Keadaan tidak enak ini kemudian membuat kita pada akhirnya menjadi pribadi yang stagnan dan terus berada di zona nyaman. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, sudahlah semestinya kita harus memiliki mentalitas siap direformasi dan ditransformasi. Ini selaras dengan semboyan gereja reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Scudum Verbum Dei, yang terjemahannya adalah gereja yang telah terreformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Dalam sejarah kehidupan gereja reformasi, kita telah melalui berbagai reformasi. Contohnya, semula yang boleh menjadi pendeta hanyalah seorang laki-laki. Sekarang perempuan pun bisa menjadi pendeta. Roh Kudus bekerja melalui gereja, mengubah gereja dengan daya kreativitasnya sesuai dengan kehendak Allah. Mentalitas seperti inilah yang perlu kita pelihara. Saudara terkasih, jika di masa lalu Roh Kudus menuntun Petrus untuk berubah sesuai dengan kehendak Allah, maka Roh Kudus yang sama akan menuntun kita untuk melakukan perubahan-perubahan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Selamat bergumul bersama dengan Roh Kudus agar kita dapat mengalami perubahan-perubahan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami di dalam Roh Kudus, kami mengucapkan syukur untuk waktu persekutuan di mana kami dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di tengah segala keterbatasan dan kekurangan kami ini, agar kami bisa menerapkan firman Tuhan, agar kami bisa berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami, agar kami juga bisa menjadi teladan bagi sesama kami. Engkau sekali lagi mengingatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa mendengarkan arahan Tuhan melalui Roh Kudus yang mengubah kehidupan kami. Jangan biarkan hati kami tertutup terhadap nasihat-nasihat perubahan itu. Biarlah kami terus memelihara semangat gereja reformasi yang membuka dirinya untuk terus direformasi agar semakin selaras dengan kehendak Allah. Demikian pula dengan kami. Dari apa yang kami hidupi sekarang ini, dari prinsip-prinsip yang kami pegang, biarlah kami tetap berpikiran terbuka terhadap pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga kami bisa terus berubah semakin selaras dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus Kristus, hari ini dan di dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Berkatilah relasi kami suami dan istri, supaya kami saling menghormati satu dengan yang lain. Biarlah kami sebagai suami dapat mengasihi istri kami dengan kasih agape, kasih Kristus. Biarlah kami sebagai istri juga dapat mengasihi suami kami dengan memandang mereka sebagai milik kami yang berharga,
yang perlu kami perhatikan dan kami jaga hati, perasaan, dan pikirannya. Biarlah Tuhan juga menjaga relasi kami dengan anak-anak kami, supaya melalui pendidikan yang kami sampaikan kepada mereka, tidak muncul sakit hati atau luka. Biarlah anak kami ini juga Tuhan bimbing agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka dapat membekali diri mereka dengan baik melalui pelajaran-pelajaran yang mereka peroleh di bangku-bangku pendidikan. Biarlah mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan tangan mereka, agar melaluinya setiap orang diberkati juga, merasakan kebaikan-kebaikan Kristus melalui pekerjaan anak kami itu. Kiranya Tuhan juga jaga pergaulan anak-anak kami, agar mereka tetap tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka bisa menjaga diri mereka. Mereka bisa tetap membatasi diri mereka dari pergaulan-pergaulan yang bisa menyeret mereka untuk jauh dari Tuhan. Bagi mereka yang sedang memulai hubungan asmara, kami percaya Tuhan juga yang akan menjaga hubungan mereka agar tetap di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, mereka yang harus berhadapan dengan sakit penyakit mereka. Kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka bisa melihat rancangan Tuhan yang indah atas kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja kami GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah para anggota majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta dan para penatua. Biarlah Tuhan persatukan kami agar setiap keputusan yang kami ambil untuk jemaat ini adalah keputusan yang baik, sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan bagi jemaat ini. Kiranya Tuhan juga jaga kerukunan di antara kami para anggota jemaat dan simpatisan, agar kami dapat saling mengembalakan, saling mendoakan, saling mendukung dalam pekerjaan baik. Kami percaya Tuhan bahwa dengan cara-cara Tuhan saja, jemaat ini akan bertumbuh, berkembang, menjadi jemaat yang berpengaruh, menjadi jemaat yang memberkati kehidupan masyarakatnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikanlah hikmat kepada mereka agar mereka menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mereka memperjuangkan kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami dapat tinggal di negara yang Tuhan karuniakan dengan kebinekaan ini. Kiranya Tuhan jaga kebinekaan kami, agar kami tidak mudah dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan jahat demi kepentingan pribadi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa yang kami panjatkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab jemaat pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam acara pemahaman Alkitab di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.